Maka pencapaian ilmu sejati itu akan sampai kepada puncaknya apabila telah menjalani tirakat yang 12 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat sekalian, pada episode kali ini tim Jejak Leluhur tidak akan menceritakan tentang narasi sejarah, tetapi akan mengambil hikmah daripada sejarah. Yang mana Sunan Kalijaga di Pulau Jawa ini, sahabat sekalian, beliau terkenal dengan guru orang Jawa. Yang mana dalam metode dakwahnya Sunan Kalijaga tidak langsung menggunakan bahasa Arab di depan masyarakat, melainkan beliau menggunakan bahasa Jawa karena disesuaikan dengan audiennya. Sunan Kalijaga memberikan pepatah kepada masyarakat di saat itu. Di antara pepatahnya yang terkenal yaitu laku menuju ilmu sejati. Laku menuju ilmu sejati ini berarti yaitu thariqah atau perjalanan untuk mendapatkan kesucian diri. Apabila kita sudah mencapai kepada kesucian diri, maka akan mudah untuk mencapai manunggaling kaula Gusti. Tiada lain yaitu bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja atas bimbingan dari guru sejati atau mursidnya. Demikianlah ungkapan dari Sunan Kalijaga yang terkenal sebagai wali yang sifatnya abangan tersebut. Kajian tentang filsafat Sunan Kalijaga ini, sahabat sekalian, saya terinspirasi ketika saya musafir tahun 1997 yang lalu, sehingga sampai saya di Gunung Surawiti, yang dimungkinkan bahwa ini adalah petilasan dari Sunan Kalijaga. Bahkan ada yang mengatakan makamnya di sini. Dan sini saya menginap beberapa hari, kemudian bertemu dengan seseorang yang memegang kitab warisan dari Sunan Kalijaga, yang pada saat itu kitab tersebut jilidnya terbuat dari kulit sapi, kemudian kertasnya terbuat dari handalam binatang kijang, kemudian tintanya berwarna hitam, juga ada yang berwarna merah yang isinya tulisan huruf Jawa kuno, atau memang dimungkinkan bahwa itu adalah bahasa Kawi. Dan sebagian dari tulisan tersebut terdapat gambar-gambar yang berupa manusia dan bagian-bagian bagan daripada manusia tersebut. Dan sampai saat sekarang ini, sahabat sekalian, saya belum memastikan bahwa itu adalah benar kitab Sunan Kalijaga atau bukan. Tapi yang jelas, sahabat sekalian, usia kitab tersebut sudah lama. Yuk kita kembali kepada bahasan utama, yaitu tentang laku menuju ilmu sejati. Sahabat, untuk menuju laku ilmu sejati ini Sunan Kalijaga memberikan 12 tahapan, yang mana yang 12 ini adalah merupakan suatu ajaran yang harus diyakini oleh kita. Yang pertama, kita harus rela. Rela di sini berarti bersedia dengan ikhlas hati, ridho karena Allah. Jadi di luar hasrat dari diri kita, semuanya berserah hanya kepada Allah. Itu adalah ikhlas. Yang kedua, sahabat sekalian, yaitu harus legowo. Legowo artinya menerima kondisi yang terjadi sebagai ketetapan dari Allah. Apabila manusia sudah legowo, sahabat sekalian, maka kita akan merasa senang hati. Walaupun kita kalah, walaupun menang, ini tidak jadi masalah. Menang dan kalah adalah merupakan ketentuan dari Allah, sedangkan manusia hanya wajib untuk berusaha.
Nah, ini arti daripada legowo. Kemudian kita mencak kepada yang ketiga, yaitu nerimo ing pantum. Nerima ing pantum ini dalam artian bahwa manusia harus menerima pemberian, tidak mengharap apa yang bukan haknya. Jadi boleh kita mendapatkan apapun asal yang hak. Kalau bukan haknya tidak mau. Nah, jadi ini nerima ing pantum. Walaupun sedikit, itu, asalkan halal, asalkan haknya, maka membuat senang dirinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu anurogo. Anurogo ini dalam artian bahwa manusia itu harus rendah hati, bukan rendah diri. Jadi ini adalah merupakan sifat pribadi yang bijak terhadap seseorang. Jadi kita harus dapat memposisikan diri dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, lebih mahir, serta tidak merasa lebih tinggi atau mulia. Juga dapat menghargai orang lain dengan tulus dan ikhlas. Ini sifat anurogo ini harus diterapkan dalam diri kita, dan kalau dalam Islam, sahabat sekalian, ini merupakan sifat daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, maka kita harus eling. Jadi eling ini artinya adalah kita harus nyambung terus dengan Allah dengan cara berpikir, dan kita harus sadar akan benar dan salah. Apabila kita merasa selalu dekat dengan Allah, maka merasa bahwa diri kita selamanya dilihat oleh Allah. Jadi untuk berbuat kesalahan itu tidak berani. Kemudian yang keenam adalah santosa atau sentoso. Jadi sentoso ini adalah selalu berada di jalan yang benar. Dalam Al-Quran dikatakan ihdinas sirotol mustaqim. Maka dituntut manusia itu, sahabat sekalian, harus sentoso, yaitu bebas dari segala kesukaran karena selalu berada di jalan yang benar. Nah, orang yang selalu benar, sahabat sekalian, akan dipermudah. Kemudian yang nomor 7 ya, yaitu gembira. Gembira ini adalah manifestasi dari legowo, nerimo, anurogo, juga eling, dan sentoso. Jadi apabila kita mengamalkan dari nomor 1 sampai nomor 6, maka kita akan merasa gembira, akan merasa senang hati. Dan apabila keluar dari yang 6 tersebut, umpamanya kita berbuat bohong yang membuat memalukan diri, maka sebaliknya daripada gembira. Kemudian yang ke-8, sahabat sekalian, maka kita harus rahayu. Rahayu ini artinya yaitu kehendak untuk selalu berbuat baik. Jadi harus selamat, sejahtera, jauh dari perbuatan yang tidak diridhoi. Ini biasanya rahayu ini dalam paham lain suka dipakai untuk salam pembuka, karena rahayu ini termasuk mengisi doa yang sangat mendalam sekali. Nah, tetapi kalau dalam Islam sudah cukup dengan mengucapkan Assalamualaikum ya. Kemudian sahabat sekalian, yang ke-9, maka kita harus mencapai tingkatan wilujengan. Wilujengan ini dalam artian bahwa kita harus selamatan, harus sehat badan kita, harus hasil maksud kita. Ini merupakan tradisi utama sebelum memulai suatu hajat. Mau hajatan, mau berangkat kemana-mana, maka kita berdoa. Bisa berdoa sendiri, bisa berdoa sekeluarga, atau mengajak tetangga. Ini artinya yaitu wilujengan atau selamatan, supaya apa yang kita maksud bisa berhasil. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, yang ke-10 adalah marsudi kaweruh. Terus menerus menambah wawasan tentang keilmuan. Jadi ilmu kebenaran itu tidak ada batasnya.
Apabila ada orang yang mengatakan bahwa sudah melebihi dari 40 tahun sulit untuk menambah ilmu, sahabat sekalian, itu sebenarnya pepatah yang tidak salah, hanya saja diperuntukkan motivasi kepada anak-anak muda. Bagi yang sudah melebihi dari 40 tahun, bahkan sudah 70 tahun pun kita boleh mencari ilmu, dan pemikiran kita harus terus marsudi kauruh, yaitu terus bertambah. Kemudian nomor yang ke-11, maka kita harus semedi. Semedi itu dalam artian bahwa kita harus berada dalam unang uning unong. Ini adalah ajaran daripada Sunan Bonang. Sekali-kali dalam sehari kita harus merenungkan diri, melupakan kesulitan-kesulitan dan kebutuhan-kebutuhan hidup. Jadi istirahatkan pikiranmu dari memikirkan urusan duniawi. Sebaliknya kita harus introspeksi ke dalam, menghisab diri sendiri atau muhasabah. Kemudian yang ke-12 adalah ngurangi-ngurangi. Ngurangi-ngurangi itu dalam artian kita hidup jangan terlalu berlebihan. Ya. Jadi orang yang terlalu berlebihan walaupun dikatakan baik sama orang lain tetap akan menjadi negatif atau menjadi kerugian buat diri kita sendiri. Jadi khairul umur awsatuha, yang paling baik itu adalah pertengahan. Sekian dulu kajian jejak leluhur pada saat ini, dan kita akan lanjutkan pada kajian yang lain dalam channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.